Assalamualaikum, saya Rohmin Dahuri, anggota DPR RI dari Dapil Jabar 8 yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Sederek Cirebon Indramayu pripun habare, mudah-mudahan sampeyan sedanten sehat walafiat ya dan hidup selalu bahagia. Ikuti program di balik kursi TV Parlemen ya bersama saya, dan insya Allah sebentar lagi saya mau mengunjungi atau nyambangi konstituen yang ada di Cirebon maupun Indramayu di dalam rangka belanja masalah, kemudian mencoba mencari solusi masalahnya. Ya, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah ya, sebagai insan dilahirkan di keluarga nelayan. Ayah saya Pak Dahuri buta huruf, ibu saya kelas 1 SD, kerjanya dagangan ikan, mengolah ikan gitu. Saya lahir di kampung nelayan ini persis ini, namanya Blok atau RW Karangbulu, Desa Gebang Mekar. Waktu saya kecil namanya masih Bangilir, belum ada pemekaran desa ya. Jadi saya lahir tahun 1958 di sini. Dari SD sampai SMP kelas 3 itu sebelum ke sekolah saya melaut dulu dengan bapak saya gitu ya. Dan qadarullah, karena walaupun saya anak nelayan tapi semangat saya dulu ingin menjadi yang terbaik aja lah gitu. Jadi qadarullah SD lulus terbaik, SMP dibabakan saya lulus terbaik, SMA 2 pun begitu. Akhirnya saya dapat beasiswa ke IPB itu. Dan tapi menariknya sebelum ke IPB sebenarnya saya masuk ITB dulu tuh, cuman kepala desa saya namanya waktu itu Pak Kurdi dan bapak saya menyarankan masuk ke IPB aja, ngambil Fakultas Perikanan karena nelayan hidupnya kurang sejahtera, mungkin karena tidak ada wong dur, katanya nggak ada orang atas ya yang bantu nelayan. Dan alhamdulillah berkat doa semua nelayan di Cirebon dan seluruh Indonesia, pada saat Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid jadi presiden, saya diberi amanah untuk menjadi Menteri Kelautan Perikanan sejak tahun 2001, kemudian diteruskan masa Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri, dan alhamdulillah saya sih mencoba yang terbaik ya, bagaimana kebijakan pembangunan kelautan perikanan itu bisa mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, masyarakat pengolah hasil perikanan, pedagang, dan semua orang yang terkait pada usaha kelautan perikanan gitu. Alhamdulillah istri saya juga alumni PB, di adik kelas saya dari Fakultas Sawah, Fakultas Perikanan ya. Walaupun beliau berasal dari Sumatera Barat, tapi karena sama-sama perikanan jadi sangat mendukung penuh. Dan ngomong-ngomong istri saya juga dosen di Sekolah Tinggi Perikanan di bawah Kementerian Kelautan Perikanan, jadi sangat tandem lah gitu ya untuk mendorong suaminya dalam hal saya untuk mencapai kinerja yang terbaik, baik pada saat saya dosen ya, kemudian menteri, dan sekarang menjadi anggota DPR RI. Intinya saya bersyukur bahwa beliau sebagai istri fully support me, mendukung penuh ya, sehingga saya tampil kayak banteng ketaton istilah Bu Mega gitu untuk mencoba yang terbaik. Anak kami 4 putri semua sangat mendukung. Yang pertama lulusan Inggris dan Singapura ya, dibilang international business, semua udah berkeluarga. Kami udah punya cucu 4, semuanya mendukung ya. Jadi alhamdulillah semua dari Allah ya, istri, anak-anak, saudara di Cirebon yang mendukung saya semua untuk menjadi nakoda kelautan perikanan, baik secara struktural jadi menteri ya, legislatif maupun di kepakaran saya itu. Saya punya keyakinan ya bahwa prestasi atau optimalitas dari seorang itu bergantung pada passion ya. Passion itu kecintaan orang itu terhadap suatu jenis pekerjaan. Jadi atas dasar itu saya dan istri nggak pernah memaksakan tuh untuk anak-anak tuh mengikuti jejak saya gitu. Mengikuti jejak kepakaran aja saya nggak memaksakan. Saya kan kuliahnya di PB Kelautan Perikanan, tapi anak saya 2 dokter medical dokter gitu ya, 2 ekonom gitu ya.
yang penting bisa berdharma bakti, bisa menjadi tangan di atas dan bermanfaat untuk sesama insan. Jadi sekali lagi kami memberi kebebasan kepada anak-anak untuk memilih bidang kehidupan, profesinya, dan mata pencahariannya. Jadi untuk anak muda, selain kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas, jangan lupa publikasi gitu, karena apapun kita punya kepandaian, punya keahlian ya, kalau tidak disampaikan ke publik, maka orang-orang di tingkat atas, nah itu presiden, menteri, nggak tahu kita mampu begitu ya. Jadi publikasi bukan pencitraan menurut saya. Publikasi itu kita menyampaikan kepada media sesuai dengan yang kita lakukan, sesuai dengan prestasi kita. Jangan prestasi kita D, disampaikannya A. Iya, saya waktu itu jadi menteri, sekarang DPR itu nawaitunya ya saya tidak sok pria ya, tapi nawaitu saya karena Allah aja ya. Oleh karena itu saya tanpa ada beban gitu ya, setiap masa reses, masa Pundapil, Bimtek, saya selalu terjun turun di daerah konstituen saya, itu Indramayu dan Cirebon. Jadi saya benar-benar belanja masalah. Kebetulan saya pun waktu SMP, SMA sampai mahasiswa saya aktivis ya. Jadi saya senang tuh kalau dialog ya, berdiskusi dengan rakyat gitu ya. Apa sih masalahnya gitu, apa sih potensi pembangunannya. Waktu belum dibantu oleh Pak Haji Rohmin Dahuri, kami pernah nginep di laut karena keadaan mesin macet sampai 2 hari. Tapi setelahnya ada bantuan dari Pak Haji Rohmin, sekarang sudah aktivitas lagi. Bantuan itu berupa mesin 9 unit, mesin kapal ikan, kapal ikan yang 30 PK. Ayo ikut kegiatan saya selanjutnya yuk di Koperasi Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih. Hanya sekitar 10 menit kok dari sini. Nanti insya Allah saya akan memberikan penyuluhan bagaimana soal penataan ruang laut dan teknik penangkapan ikan yang mensejahterakan nelayan, sekaligus juga mengkonservasi ikan dan lingkungan lautnya. Iya, ada 2 alasan. Alasan pertama adalah alasan profesional ya. Kenapa buat saya sektor pangan dan kelautan perikanan itu harusnya menjadi prioritas bangsa ini. Karena pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa itu. Bahwa dari 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pangan itu yang paling utama, karena kalau orang nggak makan bisa gizi buruk, bisa otaknya lemah, sehingga kelautan perikanan menjadi bagian dari sanubari saya dan hati saya. Ya, saya maunya masyarakat di dapil saya, Cirebon dan Indramayu itu yang tadinya sudah sejahtera, lebih sejahtera lagi, yang tadinya mohon maaf masih miskin menjadi sejahtera gitu. Dan kalau dalam kata-kata kan mudah dari miskin menjadi sejahtera, tetapi perjuangan orang itu sendiri, perjuangan pemerintah dan saya di DPR juga harus keras, cerdas, dan tuntas gitu ya. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku di Gebang di Indramayu Cirebon, kalau ada bantuan itu anggap sebagai pemantik saja, tapi setelah itu harus lari sendiri gitu. Sudah berlangsungnya proyek Kampung Nelayan Merah Putih kalau nggak salah sekitar 20 miliar. Nah, wajah Gebang Mekar kan agak bagus nih, jalan bagus, ada cold storage, ada pabrik es saya lihat ya, ada SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, ada tambah. Nah, cuman yang ada 4 lagi soal KNMP yang kurang. Pertama, harusnya nelayan juga diberi teknologi supaya nangkap ikannya dapatnya along terus nih, banyak terus gitu ya. Tapi ikannya tetap lestari ya. Terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Rohmin Dahuri MS yang telah membantu dan memfasilitasi kegiatan penelitian saya berupa alat fish finder, yang dimana alat ini
sangat berguna untuk nelayan untuk mendeteksi keberadaan ikan, dan khususnya itu bisa menggunakan GPS-nya. Kan kalau di sini kan nelayannya itu masih menggunakan feeling Kak, atau perasaan. Jadi dengan keadaannya alat fish-finder ini, maka sangat membantu untuk nelayan mencari ikan Kak. Bahwasanya kan nelayan di Laut Jawa, khususnya di Desa Gebang ini, terumbu karang sudah nggak ada Kak, karena mungkin kerusakan alamnya Kak. Jadi dengan keberadaan alat ini bisa mendeteksi keberadaan ikan, dan untuk sebelum menjaring itu kita mendeteksi dulu Kak keberadaan ikannya. Kalau udah ada ikannya, baru kita tebar jaring. Siap. Lebih menantang mana? Jadi akademisi atau politisi? Politisi. Karena Karena politisi itu variabelnya banyak sekali. Kalau akademisi kan variabelnya objektif, sains dan mahasiswa. Dan umumnya jujur politisi, benar-benar ada menggunting dalam lipatan. Jadi kita harus pandai-pandai meniti diri gitu. mengajar atau terjun langsung ke lapangan? Terjun langsung ke lapangan, karena rakyat Indonesia itu butuh aksi nyata ya, dari seorang tokoh ya, bukan hanya khotbah, bukan hanya ceramah ya, tetapi aksi nyata ya, bagaimana mengempowering atau memberdayakan rakyat nelayan, petani dan seterusnya ya, supaya mereka lebih berdaya dan lebih sejahtera. Oke. Nah, kalau yang ini nih Pak, diskusi di ruang rapat atau di lapangan bersama nelayan? Saya lebih enjoy dan lebih merasa bahagia dan ada manfaatnya diskusi langsung dengan rakyat di lapangan nih, di sahabat nelayan di pinggir laut begini, karena lebih konkret begitu. Laut Indonesia sejuta manfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Alhamdulillah udah rasanya 1,5 tahun ya saya jadi anggota DPR RI dari Dapil Jabar 8 yang mencakup Kabupaten, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Selalu saya memanfaatkan waktu reses, waktu Pundapil, waktu BIMTEK, waktu sosialisasi 4 pilar selalu ke daerah pemilihan itu. Dan karena saya anak orang kampung, nelayan buta huruf, walaupun saya mantan menteri DPR ya, jadi saya senang kalau reses maupun Kundapil itu bertemu langsung dengan konstituen yang berada di Komisi 4, yaitu petani, nelayan, peternak, pekebun, pengusaha hutan, sampai reng-rengannya termasuk pedagang, pengolah gitu. Dan inilah yang saya lakukan kemarin. Alhamdulillah seharian saya didampingi oleh Direktur Pembinaan Tata Ruang Laut dari Kementerian Kelautan Perikanan, memberikan penyuluhan Parudiana kepada nelayan yang dapat proyek Kampung Nelayan Merah Putih. Kebetulan itu di desa kelahiran saya. Setelah itu saya menerima ikatan para kiai yang tergabung dalam Persatuan Pondok Pesantren sejabar tuh, ada Kiai Ajun Majun gitu-gitulah. Kami melakukan sosialisasi bagaimana makan ikan yang bergizi sehat ya di pesantren Al-Quran Kaliwalang di Kota Cirebon. Terus saya baru tahu bahwa di Kota Cirebon ada pesantren bagus tuh, Hafidz Al-Quran tuh. Dan ini titik ketiga nih di desa apa ini? Danawinangun, mengunjungi upaya Pak Kuwu atau kepala desa yang sangat kreatif, Pak Maman gitu ya, yaitu memanfaatkan tanah-tanah bengkok ya, atau tanah pemerintah yang tidak produktif dijadikan produktif nih untuk usaha budidaya ikan yang komoditasnya lele, nila sama lele ya. Satu untuk pemancingan, satu untuk konsumsi gitu. Terima kasih untuk rakyat Kabupaten dan Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Acara reses saya udah selesai dan diliput oleh acara di Balik Kursi TV Farmland. Sampai jumpa di acara di Balik Kursi berikutnya ya. Dadah. Merdeka. Merdeka. Tommy Dahuri. Top Marco Top. Yes. Oh iya.